Halo teman-teman, selamat malam ya. Selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Mas Ilham di channel Gua Satu Seboto. Kali ini kita akan sharing lagi tentang usaha kecil, usaha mikro, usaha dari kampung atau usaha skala di bawah menengah ya, usaha pemula atau dari tempat sampean masing-masing. Sebenarnya usaha itu punya pola teman-teman. Usaha itu apapun itu usahanya punya pola. Dari manakah tercipta polanya atau kebiasaan itu bisa sampean amati di tempat sampean masing-masing. Sebelum sampean buka usaha setim mobil motor, ya, sampean harus mengamati kebiasaan orang-orang di sekitar sampean, baik itu pejalan bebas, baik mobil maupun motor, atau kebiasaan orang seperti orang pekerja kantoran gitu ya, seperti orang yang bekerja di buruh pabrik gitu ya, atau pengusaha pengusaha-pengusaha di situ, atau mungkin juga seorang PNS, seorang apalagi profesi seperti guru, dosen dan sebagainya, atau sampean dekat perumahan gitu ya. Itu mudah diprediksi sebenarnya teman-teman. Pola tercipta dari kebiasaan gitu, kebiasaan. Dan sampean bisa analisa seberapa banyak orang pengguna kendaraan bermotor maupun mobil dari tahun ke tahun di tempat sekeliling sampean itu. Dan seberapa jauh mereka memperhatikan tentang perawatan kendaraan mobil maupun motor. Nah, contohnya sampean yang punya mobil, contohnya sampean punya mobil yang baru, kira-kira kalau kotor sedikit atau kotornya habis perjalanan jauh, itu biasanya kalau membersihkan sendiri kan capek gitu loh. Capek. Jadi capek itu tidak bisa digantikan dengan uang sebenarnya. Nah, akhirnya mereka pada lari atau pada pergi ke tempat cucian mobil, cucian motor. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan itu seberapa banyakkah populasi atau orang atau sekumpulan orang di tempat sampean ya itu yang menggunakan kendaraan roda 4 dan kebutuhannya, atau roda 2 dan kebutuhannya, kebutuhan perawatan atau cucian mobil motor. Nah, Mas, tempat saya belum banyak karena saya di kampung, atau tempat saya di perkotaan cocok banget. Nah, untuk menambah pengalaman tentang usaha STEM itu sampean bisa mencobanya. Karena kalau tidak dicoba itu biasanya belum menemukan rute atau polanya atau kebiasaan mereka. Karena kalau di kota-kota tertentu ya pastinya kebutuhan perawatan mobil motor itu kan tinggi. Tapi kalau di kampung, daerah wilayah-wilayah pedesaan, daerah itu mungkin tidak terlalu tinggi. Tetapi sampean bisa memprediksi tahun depan atau 2 tahun ke depan. Karena usaha STEM ini kan sebenarnya untuk jangka panjang. Nah, di tetangga saya itu ada bengkel mobil yang dulu saya juga melihat lahannya cuman dibuka aja. Pelanggannya itu paling 2 3 dalam sehari. Tapi sekarang ini sudah mencapai 20 sampai 25 setiap harinya, padahal sama di kampung. Nah, jadi lahan juga dipersiapkan seluas mungkin ya, lahan. Nah, sehingga sampai ketika mencoba nanti usaha setim mobil motor, nggak usah sempurna dulu karena itu akan mengikuti kebiasaan atau pola orang atau populasi atau masyarakat atau perkumpulan yang pengguna roda 4 dan roda 2 di daerah sampean. Nah, hampir sekarang ini teman-teman, sekarang ini hampir-hampir ya, hampir-hampir semua orang itu membutuhkan kendaraan roda 4 atau bahkan mereka punya. Seperti di Semarang. Di Semarang itu, Semarang kota, ya orang bekerja di Semarang itu ngontrak rumah, nggak punya lahan luas. Kalau parkir mobil cuma di depan, ada jalan-jalan kok, jalan-jalan gang masuk itu parkir karena nggak ada garasi lagi. Nah, jadi sampai bisa mengamati dari situ. Ada juga kasus ya di tempat saya orang mencuci itu hanya untuk nyuci sama nitip mobil karena orangnya mau ke kota atau jalan-jalan ke kota karena mobilnya ada 2 3 itu sekalian cuci sekalian titip mobil lah gitu.
Nah, pastinya sampean juga harus mengenali kebutuhan mereka. Di antaranya adalah cuci mobil, bisa titip mobil atau parkir mobil di situ. Ada tambahannya mungkin toh. Nah, jadi titip itu punya kartu parkir sendiri. Nah, kalau sampean punya lahan yang luas, ya sebenarnya usaha jasa seperti inilah yang cocok karena daripada lahan itu nganggur mungkin. Daripada lahan itu tidak kepake. Kalau masalah persaingan di mana saja pasti ada persaingan. Pasti ada. Cuman nanti pelayanan dan service itu yang akan menentukan, sekaligus juga ada branding atau cara pengenalan usaha sampean itu pastinya ada strateginya, teman-teman ya. Nah, jadi itu teman-teman ya, polanya adalah tercipta dari kondisi atau lingkungan atau masyarakat atau populasi orang di tempat sampean yang menggunakan kendaraan roda 4 dan roda 2. Seberapa jauh, seberapa banyak eh, mereka yang menggunakan. Nah, dan seberapa banyak eh, kebutuhan perawatan kendaraan roda 4 dan roda 2. Nah, itu sebenarnya teman-teman. Nah, kalau sampean sudah ada pesaingnya yang terlalu dekat, ya sampean harus cari ide lagi, cari wawasan lagi supaya nanti tidak artinya kalau pesaingnya terlalu dekat itu pastinya nanti bermasalah juga. Nah, persaingan tidak sehat gitu. Sampean bisa menyewa lahan yang murah, tanah kosong atau lahan kosong yang nanti dibuat atap yang portable, pakai baja ringan atau portable, luasan mungkin 10 kali 20 atau 10 kali 8 meter gitu kan. Portable, jadi itu nanti bisa dibongkar lagi kalau sampean mau pindah tempat pun masih bisa. Nah, dan untuk usaha cucian setir mobil motor ini tidak membutuhkan modal yang begitu banyak ya teman-teman ya. Kisaran 7 sampai 20 juta. Kalau 7 sampai 10 itu kalau lahannya sudah ada. Tapi kalau 20 juta itu kalau lahannya belum ada kan pastinya memerlukan sewa lahan kan begitu. Nah, tetapi ini adalah usaha jasa. Jadi sifatnya investasi. Teman-teman itu tidak rugi sebenarnya. Karena investasi mesin, investasi sewa tanah atau sewa lahan itu juga tidak banyak gitu loh. Nah, kalau untuk biaya atau anggaran modal 7, 10, 20 juta itu masih sangat ringan. Sampai teman-teman bisa bandingkan usaha di luar sana yang di pinggir jalan. Sewanya itu berapa? Kemudian kalau jualan bakso, gerobaknya, meja kursinya, tempatnya, rukonya, kemudian juga piringnya, sendoknya, kemudian promosinya bagaimana, pesaingnya udah banyak dan lain sebagainya, dan pastinya kebutuhan harian untuk bahan yang akan dibuat untuk resep bakso itu kan pasti beli dulu dan banyak, dan kalau tidak habis nanti mau gimana kan gitu. Jadi banyak sekali usaha di luar sana yang sebenarnya modalnya jauh lebih banyak, lebih rumit, lebih jelimet, tapi banyak orang yang terjun gitu. Bahkan mereka sampai tidak, katakanlah sampai itu cuman bakbuk gitu ya, cuman balik modal aja dalam 3 tahun pertama. Nah, untuk cucian setir mobil motor itu langsung menerima upah dalam setiap harinya dan tidak dihutang, juga mesinnya mungkin bangunannya yang sampean buat itu kan bisa dibongkar juga nanti kalau portable, kalau dibangun menggunakan baja ringan. Nah, pengalaman saya kemarin juga ketemu sama Om Apeng di Solo menggunakan baja ringan semua. Ya, dia cuci mobil, cuci motor, kemudian juga ada salon mobil, salon motor, semuanya pakai baja ringan dan hanya pakai dindingnya itu juga pakai portable, tidak pakai tembok gitu loh. Itu pun bisa teman-teman, dan kemarin ya ngobrol-ngobrol di sana itu hasilnya lumayan besar teman-teman. Nah, jadi itu teman-teman polanya sampean pelajari, pola kebiasaan orang di tempat sampean. Nah, kalau udah rame ya udah syukur, itu udah bagus berarti. Kalau belum rame sampean prediksi setahun, 2 tahun ke depan. Pengusahanya semakin banyak enggak? Gitu. Atau yang punya mobil, yang punya motor semakin banyak enggak? Gitu. Dan kebutuhan perawatannya semakin banyak enggak? Dan sampean bisa enggak melayani mereka? Apa misalnya bengkel atau variasi mobil motor, atau bengkel per mobil, atau bengkel salon audio mobil gitu ya. Tapi kalau nggak bisa, sampean nggak mau ribet gitu ya, mending cucian mobil, cucian motor dibuka, pakai 1 karyawan, bagi hasil,
udah jalan gitu aja. Tapi sifatnya investasi, jangan mengharapkan hasil yang banyak dulu, tapi sampean tuh sifatnya merintis dulu. Dalam 1 tahun pertama itu sampean pertahankan, cari terus, digali terus, gimana caranya bisa mendapatkan pelanggan dan bisa loyal, itu harus dicari. Tidak bisa sampean harus tidak bisa sampean cuman menunggu saja, tidak bisa. Logikanya adalah sampean harus menawarkan temannya, rekannya, familinya, orang-orang di sekitar, ya. Kemudian sampean harus loyal juga sama mereka, sampean harus kenal, harus mengenal, komunikasi, harus banyak sharing. Banyak sharing, banyak pertemanan, itu aja. Nah, itu teman-teman tip dari saya tentang menganalisa pola kebiasaan di tempat sampean. Semoga bermanfaat teman-teman ya, dan jangan lupa teman-teman yang pemula mungkin mau merintis usaha, saya doakan nanti permodalannya tidak terkendala dan saya yakin bisa. Itu aja. Kalau ada kemauan, insya Allah ada jalannya gitu teman-teman.